Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali bertemu duduk di majelis ilmu. Insyaallah kita akan menyambung pembahasan kajian-kajian kita yang kemarin sempat lama Ustaz ya. Masya Allah. Bertemu hampir 1 bulan. Insyaallah bulan Oktober 3 Desember jadwal kajian Ustaz akan kembali Ramadan ini Jumat pekan pertama dan hari Rabu pekan kedua insyaallah. Kembali kami panitia mengajak jemaah agar lebih hikmat belajarnya dan lebih khusyuk, diharapkan merapat kepada sumber ilmu sebagai bentuk adab dalam menuntut ilmu juga. Hari ini kita masih ada 3 set buku yang insya Allah akan kita bagikan kepada jemaah. Masya Allah, Masya Allah. Bagi jemaah yang beruntung, insya Allah akan membawa pulang pada kajian hari ini 3 set buku yang akan kita bahas hari ini. Masya Allah. Selanjutnya kami juga mengajak kepada jemaah untuk ikut berpartisipasi bareng kita semua yang ada di sini dalam menghidupkan kajian sunnah di Masjid At-Tawal ini. Kami membuka donasi bagi jamaah yang ingin berpartisipasi, silakan menghubungi panitia untuk penyelenggaraan kajian sunnah. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat kita terapkan pada kehidupan kita sehari-hari sehingga kita bisa mendapatkan curahan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. استعمل هذا ميكروفون. tapi itu aja kayaknya. جزاك الله خير. طيب شكرا. شيخ بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها الإخوان والأخوات في الله أعزني الله وإياكم. Para ikhwan dan juga akhwat, saudara-saudariku jamaah salat maghrib Masjid Jami At-Tawwab, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, keberkahan dan juga kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita kembali dikumpulkan dalam satu majlis yang mulia, yaitu majlis ilmu syar'i. Majlis yang insya Allah kita sangat yakini akan menjadi salah satu sarana yang akan mengantarkan kita dimudahkan masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tentunya majlis ini adalah majlis yang penuh dengan keberkahan. Apa makna berkah jemaah? Ada yang tahu makna berkah? Para ulama menjabarkan makna barakah. Ada beberapa poin. Siapa yang bisa jawab ya dengan jawaban yang mendekati apa yang anak akan sampaikan, insyaallah hadiah bang ya. Tadi masih ada 3 set ya. 3 set, masya Allah ya. Jadi 2 jilid sekaligus tuh hadiahnya, masya Allah. Apa makna barakah? Kebaikan yang terus menerus. Barakallahu fikum. Antum kebaikan yang banyak, masya Allah, masya Allah, katsirul barakah.
Kemudian antum katakan istimrarul khair, ya, kebaikan yang sifatnya terus menerus. Antum katakan banyak kebaikan di dalamnya, masya Allah. Ada satu lagi jemaah, fadhal. Segala perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya, barakallahu fikum. Ada lagi jemaah? Dari dua yang menjawab ini mendekati sebenarnya. Mendekati ya, dua-duanya mendekati, masya Allah. Ada yang mau melengkapi? Tafadhal. Kebaikan yang melimpah dan kekal. Antum memadukan antara dua jawaban, masya Allah. Barakallahu fikum. Satu unsur lagi jemaah. Satu unsur lagi. Ya. Kebaikan yang melimpah dan sifatnya kekal. Satu lagi jemaah. Ada? Tafadhal. Baik, barakallahu fikum. Terakhir, kebaikan yang banyak dari sisi kualitas dan kuantitas. Barakallahu fikum, masya Allah. Anak bingung nih, gimana baginya? Ya, baik ya. Walaupun ada satu unsur yang belum tersampaikan, ya. Jawaban antum benar, ya. Dua jawaban termasuk antum memadukan, ya. Banyak kebaikan di dalamnya. Kemudian sifat kebaikannya istimrar, terus menerus. Ya, terus menerus. Kemudian unsur ketiga, dia tumbuh menjadi berbagai macam kebaikan-kebaikan berikutnya. Allahu Akbar. Itu berkah jemaah. Ya. Makanya kita tuh diperintahkan untuk menjadi para pemburu keberkahan. Bedain ya, pemburu keberkahan dengan pemburu berkat. Beda tipis. Pemburu berkah dengan berkat, beda. Ya, yang kita maksud yang berkah nih, barakah gitu. Ya, kalau berkat beda nih, kaitannya sama besek nih, beda lagi. Ya. Urusan perut kalau itu, ya. Ini enggak nih. Ya, kebaikan yang sifatnya melimpah, istimrar, terus menerus, dan menumbuhkan kebaikan-kebaikan berikutnya. Allahu Akbar. Dan kita diperintahkan untuk menjadi para pemburu keberkahan. Terbukti dalam urusan makan saja kita diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan sampai kehilangan berkah. Makanya ketika selesai makan atau menjelang selesai, jangan buru-buru cuci tangan atau membersihkan tangan kita nih, ya, dengan mindil, dengan tisu atau apapun namanya. Tapi Nabi perintahkan yal'aqaha, jilatin. Allahu Akbar. Jilatin, Pak. Ya, disuruh jilatin. Boleh jadi masih ada kuah sate nempel, jilat. Nah, sambal terasi, remah-remah kremes nyelip, jilatin, jilatin. Beberapa butir nasi itu jilatin. Kenapa? Barokah. Dalam riwayat yang lain kita nggak tahu apakah di awalnya, pertengahannya, atau di akhirnya itu keberkahan saat kita makan. Masya Allah. Makanya safety flare tentu dia sampai detik terakhir, sampai butir terakhir dia tidak menyia-nyiakan makanan tersebut. Kenapa? Khawatir disitulah keberkahannya. Makanya Nabi perintahkan demikian. Bahkan ada yang jauh lebih dahsyat lagi. Di kelanjutan atau di ujung hadis tersebut Nabi katakan awyul iqaha, atau engkau menjilatkan tanganmu kepada orang lain. Faham? Kalau tadi yang ngejilatin siapa? Ya kita sendiri. Ya, di ujung lafaz hadis tersebut Nabi katakan awyul iqaha, jilatin kepada orang lain. Tapi penerapan untuk yang terakhir ini para ulama jabarkan, ya, di antaranya diterapkan suami kepada istri atau sebaliknya, orang tua kepada anak, untuk menumbuhkan rasa cinta, ya,
dan semakin menjadikan rasa cinta antara satu sama lain semakin besar. Masya Allah, luar biasa ya. Baik, makanya insya Allah majlis ini adalah majlis yang barakah. Baik, kita masuk pada qawaid fi sifatillah, kaidah-kaidah tentang sifat-sifat Allah. Ya, kita udah bahas di pembahasan yang sebelumnya di bulan yang lalu terkait dengan kaidah-kaidah berkaitan dengan asma Allah, nama-nama Allah. Sekarang terkait dengan kaidah sifat-sifat Allah. Karena dua hal yang berbeda antara nama dan juga sifat Allah. Itu dua pembahasan yang berbeda. Nah, kaidah pertama beliau katakan di buku kita di halaman 257. Sifatullahi kulluha kamilah. Semua sifat-sifat Allah itu sempurna. Ya. La naqsa fiha. Enggak ada sedikit pun naqs, kekurangan. Ada sifat Allah sekaligus tentunya pada diri Allah. Biwajhin minal wujuh. Ya, jadi enggak ada sedikit pun kekurangan dari sisi manapun. Enggak ada. Ya. Nah, contohnya kita bisa dapati pada sifat Allah Al-Hayah. Allah itu maha hidup. Ya. Kehidupan yang Allah miliki atau yang melekat pada diri Allah itu sempurna. Azaliyan wa abadiyan. Ya. Kalau disebut azali berarti tidak ada awalnya. Artinya tidak diawali dengan ketiadaan. Adanya kita manusia atau semua makhluk itu diawali dengan ketiadaan. Tapi adanya Allah tidak demikian. Ya, makanya disebut sifatnya azali wa abadiyan. Tidak ada akhirnya. Masya Allah. Ya, Allah tidak didahului dengan ketiadaan. Nah, makanya itu tadi anak katakan azali. Masya Allah. Dan juga enggak diakhiri dengan kematian karena sifatnya abadiyan. Masya Allah. Nabi SAW bersabda, "Kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairah." Ya. Sesungguhnya Allah itu tanpa permulaan, jemaah. Ya. Allah keberadaannya itu tanpa permulaan. Wa lam yakun syai'un ghairuh. Dan gak ada sesuatu apapun selain dirinya. Masya Allah. Nah, dan ini tentunya berbeda dengan manusia yang bermula dari ketiadaan, ya, bahkan diakhiri dengan kematian atau kebinasaan. Masya Allah. Berarti sifat maha hidupnya Allah tuh maha sempurna. Tidak ada kekurangan sebagaimana kehidupan yang ada pada diri makhluk. Diawali ketiadaan dan diakhiri dengan kebinasaan atau kematian. Ya. Taib. Makanya Allah pun menjelaskan, menegaskan tentang kekurangan yang ada pada sifat kehidupan di manusia. Ketika Allah katakan di dalam surah, Allah firmankan di dalam surah Al-Insan, surah yang sering kita dengar di hari apa nih? Hari Jumat ya, di rakaat kedua. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang ya atas manusia satu masa sedangkan dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang disebut-sebut. Dulunya belum ada. Ya, kita ini belum apa-apa dulu. Dulunya tuh belum pernah disebut. Ya, siapa sosok Fakhrul Razi, siapa sosok Bang Riza dan sebagainya, dulu belum ada disebut. Baru kemudian setelah lahir ke alam dunia mulailah disebut. Ya Allah. Nah, begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Zakaria. Qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Allah firmankan dalam surah Maryam ayat 9, ya, demikianlah Rabbmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, kata Allah. Dan sesungguhnya telah aku ciptakan, ya, kalian sebelum itu, padahal
kalian di waktu itu belum ada sama sekali. Ya, atau engkau sebelumnya belum ada sama sekali. Masya Allah. Baik. Begitu juga ketika manusia nanti dibangkitkan kembali di hari kiamat, Allah kasih kehidupan yang abadi. Ustaz, nanti kita kan juga abadi, Ustaz. Kan gitu ya. Tadi kita telah mendengarkan bagaimana penjelasan dari guru kita, ya, Ustaz Firanda hafizahullah taala wa ra'ah. Semoga Allah menjaga dirinya. Di dalam kitabnya bahwasanya sifat kehidupan yang ada pada diri Allah itu begitu sempurna. Di antaranya azali wa abadiyan. Nah, abadi pada poin abadi karena tidak ada akhirnya, tidak ada kebinasaan, kematian pada diri Allah Subhanahu wa taala. Bukankah manusia juga nanti di kehidupan akhirat abadi? Kan gitu pertanyaannya. Manusia juga punya sifat abadi kehidupan yang nanti di akhirat. Coba kita lihat penjelasan beliau, tetap berbeda jemaah. Ya. Ketika kita nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, kita pun diberikan kehidupan yang abadi. Dan kita pengennya abadinya di mana? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, apakah di surga ataupun di neraka. Namun demikian keabadian yang kita dapatkan nanti di kehidupan akhirat itu enggak independen jemaah. Laisa istiqlalan. Tidaklah independen. Kita abadi nanti di kehidupan akhirat, harapannya di surga, bisa juga di neraka. Nauzubillah wa nasallallahu alaihi. Itu sesungguhnya tidak independen. Itu semata-mata karena pemberian dari Allah. Ya, karena Allah yang menjadikan kita tuh abadi. Lain halnya dengan keabadian yang ada pada diri Allah. Ya. Keabadian yang Allah miliki dijelaskan itu secara zatnya sendiri. Ya. Nah, ini jemaah, ini membedakan antara keabadian yang kita nanti akan dapatkan di kehidupan akhirat dengan keabadian yang ada pada diri Allah. Kalau yang ada pada diri Allah, keabadiannya sifatnya istiqlalan, independen, karena berasal dari diri Allah sendiri. Sedangkan kita ini karena pemberian dari Allah. Ya Allah. Makanya kalau kita faham, kita menyadari kehidupan nanti di akhirat itu adalah kehidupan yang abadi, berarti itulah yang menjadi target pencapaian kita. Ya. Yang di saat kita hidup di dunia, kita kumpulkan bekal agar target pencapaian maksimal untuk bisa masuk surga bisa kita dapatkan. Kenapa demikian? Karena abadi di sana. Kita nggak mau abadi ya di dalam satu tempat yang merupakan seburuk-buruk tempat, yaitu neraka. Kita nggak mau. Nah, masya Allah. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu jemaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaidah kedua. Zahiru nususis sifati tufhamu ma'aniha la kaifiyatuha. Zahir dari nas-nas yang berkaitan dengan sifat Allah, dari sisi maknanya itu bisa difahami, ya. Akan tetapi dari sisi kaifiyah itu nggak bisa kita fahami. Bagaimana wujudnya, bagaimana beristiwanya Allah, itu kaifiyah tuh. Membagaimanakan kondisi Allah itu nggak bisa kita fahami. Tapi kalau dari sisi maknanya, istiwa itu berarti berada di tempat yang tinggi. Ya. Nuzul, turun ke langit dunia, turun bisa kita pahami. Tapi kaifiyahnya, bagaimana cara turunnya, itu yang nggak bisa kita fahami. Kita akan mendapati banyak nas. Kalau bicara nas berarti Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, masya Allah. Contoh, sifat as-sama, Allah maha mendengar. Bisa kita fahami maknanya. Allah tuh maha mendengar. Ya. Makna maha mendengar ini berarti dia mendengar sesuatu yang didengar.
Namun kaifiyah, bagaimana cara mendengarnya, itu yang nggak bisa kita pahami. Itu yang tidak bisa kita pahami. Ya, makanya dari sinilah muncul paling tidak tiga golongan jemaah. Ya, bagaimana cara mereka mensikapi nas-nas atau zahir nas-nas yang berkaitan dengan sifat Allah. Kita lihat nanti posisi kita seharusnya di mana nih. Golongan pertama yang disebut dengan muawwilah, golongan yang suka mentakwil. Tuh, ya, golongan yang suka mentakwil. Ya, mereka mengatakan dan sering mengatakan itu yang Allah maksudkan, yang diinginkan oleh Allah itu bukan lewat makna zahirnya, bukan. Ya, bukan. Kalau Allah beristiwa di atas arsy, itu bukan makna zahirnya seperti itu. Tapi maknanya yang sebenarnya menurut mereka itu adalah istaula, menguasai. Tuh. Ya. Padahal para ulama katakan makna istaula, menguasai, kalau digunakan kata istaula, diawali dengan tidak menguasai. Ya, sifat penguasaan pada kata istaula yang difahami oleh sebagian kaum muslimin yang mereka menyimpang dari sisi tauhid al-asma wa sifat, yang mereka masuk kategori golongan muawwilah, suka mentakwil. Ya, ketika Allah berfirman Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa, Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Mereka nggak mau fahami itu secara zahir, nggak. Ya, kenapa? Mereka fahami lewat makna yang lain. Makanya disebut mereka muawwilah, ditakwil, dipalingkan. Maksudnya bukan berarti Allah beristiwa, akan tetapi maksudnya adalah Allah menguasai arsy. Padahal makna istaula, ya, menguasai, pada kata istaula itu didahului dengan tidak menguasai. Artinya ada pihak lain yang lebih dulu menguasai, baru kemudian dia mengambil alih sehingga kemudian menjadi penguasanya. Mungkinkah Allah sifat kekuasaannya seperti itu? Masya Allah. Nah, kemudian yang kedua, mufawwidhah. Ini juga termasuk menyimpang. Yang pertama jelas menyimpang, ya. Yang pertama menyimpang. Kenapa? Karena mereka tidak mau memahami nas-nas yang berkaitan dengan sifat Allah secara zahirnya. Padahal secara zahir bisa difahami maknanya. Yang nggak bisa difahami itu adalah kaifiyahnya. Nah, yang kedua, golongan yang juga menyimpang, mereka yang masuk kategori mufawwidhah. Ya, siapa mereka? Yaitu golongan yang mengatakan yang dimaksudkan oleh Allah bukan zahirnya, ya, dan juga bukan maknanya. Jadi nggak mungkin kita mengetahuinya. Sehingga pada akhirnya ya udah serahin aja sama Allah deh. Ya. Nah, seperti ini. Ini pun termasuk yang menyimpang, ya. Golongan Ahlus Sunnah berkaitan dengan keimanan terhadap sifat-sifat Allah. Coba kita lihat penjelasan beliau. Beliau jelaskan, Ahlus Sunnah keyakinannya terhadap sifat Allah, keyakinannya terhadap nas-nas yang membicarakan sifat Allah, itu membiarkan makna ayat sesuai dengan zahirnya, ya. Tapi tanpa membagaimanakan, mengkaifiyahkan, mentakyif. Itu makna mentakyif, itu membagaimanakan itu makna zahir tersebut. Ya, Allah memiliki wajah, berhenti sampai pada mengimani, ya, meyakini Allah memang memiliki wajah, karena Allah menyebutkan tentang dirinya seperti itu di dalam Al-Quran, di dalam hadis. Adapun untuk mengetahui tentang hakikatnya, kita nggak akan pernah tahu. Ya, makanya tidak boleh membagaimanakannya. Tak boleh. Masya Allah. Makanya beliau katakan, atau dengan kata lain,
bahwa yang Allah maksud adalah sesuai zahir ayat. Hanya saja kita kembali menyerahkan kepada Allah bagaimana kaifiahnya. Seperti contohnya beliau bawakan sifat istiwa. Ya. Para ulama, para salaf terdahulu dari kalangan sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, imam yang 4 dan seterusnya. Mereka makna istiwa itu diantaranya ala, di atas, dan beberapa makna lainnya sesuai dengan konsekuensi yang memang ada di dalam bahasa Arab, karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Akan tetapi di atasnya Allah itu tidak diketahui bagaimana kaifiahnya. Simple saja cuma. Ya. Kaidah ini membuat kita menjadi mudah untuk mengimani semua sifat-sifat Allah. Tidak sebagaimana sebagian kalangan yang dia mengimani sebagian, mengingkari sebagian. Tidak konsisten jemaah. Tidak konsisten. Nah, tayyib. Nah, kesimpulannya manhaj akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika menetapkan tentang masalah sifat-sifat Allah, ya, beliau jelaskan menetapkan secara hakikatnya dan meyakini bahwa hakikatnya nggak mungkin diketahui. Kita tetapkan iya, karena Allah udah sebutin kayak begitu. Tentang istiwa, tentang nuzul, tentang turun, tentang wajah, tentang tangan, tentang macam-macam deh, tentang diri Allah. Ya, kita tetapkan. Kita tetapkan. Namun, ya, terkait dengan hakikatnya kita nggak mungkin mengetahuinya, kecuali nanti ketika kita pindah ke alam akhirat. Ya, maka Allah akan singkap berbagai macam pintu-pintu kegaiban, termasuk juga tentang dirinya. Makanya terjadi perjumpaan antara Allah dengan khususnya para penduduk surga. Ya, nah, tayyib. Bapak Ibu, jamaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana ulangi sekali lagi perkataan beliau, memang berkaitan dengan tauhid al-asma was sifat. Itu butuh konsentrasi, jemaah. Butuh konsentrasi, tapi insya Allah nggak sulit. Karena sesuai dengan fitrah kita manusia. Ya. Jadi menetapkannya secara hakikatnya, ya, dan meyakini bahwasanya hakikatnya tidak mungkin diketahui. Namun pasti hakikat tentang Allah itu menyelisihi hakikat yang ada pada sifat-sifat makhluk. Udah, selesai. Tayyib. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bagaimana beliau menukil perkataan dari Al-Imam At-Tirmidzi, ya, terkait dengan masalah sifat Allah, yang dimana kesimpulannya, langsung pada kesimpulan aja biar lebih cepat, biar lebih ringkas, ya. Nah, nanti redaksinya silakan antum baca. Nah, kesimpulannya dari pernyataan Al-Imam At-Tirmidzi, yang pertama, manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah manhaj para ulama yang terkait dengan mengimani ayat-ayat sifat dan juga hadis-hadis yang membicarakan tentang sifat tanpa menanyakan kaifiyah. Ini penting. Jadi kalau bicara tentang sifat Allah, kita punya rambu-rambu, Bapak Ibu jamaah sekalian. Jangan mempertanyakan tentang bagaimana sifat-sifat Allah, bagaimana wajah Allah, bagaimana tangan Allah, ya, bagaimana sifat mendengarnya Allah, bagaimana sifat melihatnya Allah. Secara hakikat kita nggak akan mungkin bisa mengetahuinya, jemaah. Makanya rambu-rambu ini mesti kita patuhi. Ya, taib. Yang kedua, manhaj Jahmiyah ini tentu golongan yang menyimpang terkait dengan masalah tauhid al-asma was sifat. Manhajnya golongan Jahmiyah, mereka tafsirkan ayat-ayat atau nas-nas yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah
tidak sebagaimana penafsiran para ulama. Tuh. Ya. Buktinya mereka ingkari pernyataan Allah, penyampaian Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bahwasanya Allah itu memiliki tangan. Mereka ingkari itu. Ya. Otomatis mereka ingkari juga ketika Allah menyatakan tentang proses penciptaan Nabi Adam. Ia ciptakan dengan Nabi Adam diciptakan dengan apa? Tangannya. Berbeda dengan makhluk-makhluk lainnya. Di saat semua makhluk Allah cukup mengatakan kun fayakun. Tapi berbeda dengan proses penciptaan Nabi Adam. Ya. Taib. Sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan makhluk-makhluk Allah yang Allah ciptakan langsung dengan tangannya. Yang pertama Nabi Adam. Kemudian apa lagi cuma? Ada yang bisa menyebutkan ini satu set dulu deh. Selain Nabi Adam yang Allah makhluk yang Allah ciptakan langsung dengan tangannya. Ada 4. Berarti sisa berapa? 3. Sebutin. Yang pertama Nabi Adam. Hah? Bapak? Maryam. Tidak. Bukan. Yang lain. 3 lagi tambahan. Adam, malaikat, iblis, satu lagi. Barakallahu fikum. Belum tepat. Sebelah kanan. Nabi Isa. Barakallahu fikum. Belum tepat. Hah? Arsy-nya Allah. Terus Arsy yang kedua. Yang kedua apa? Kalam. Coba diperbaiki. Kalam yang antum maksud apa nih? Allah ciptain pena. Jangan kalam bilangnya. Kalam. Kalam. Kalau kalam ucapan. Kalam. Al-qalam. Nun wal qalami wama yasturun. Kalam yang antum maksud pena kan? Barakallahu fikum. Arsy, kemudian kalam. Satu lagi. Ini kalau nggak ada yang lebih banyak dari beliau ada kasih nih. Ya. Kalau nggak ada yang menyempurnakan lagi, satu lagi. Ibu-ibu ada bu? Satu lagi bu. Arsy, kalam, satu lagi nih. Perkataan dari Abdullah bin Abbas. Hah? Surga. Barakallahu fikum. Nah, Anda kasih itu tuh siapa? Yang tadi ya, yang syabab nih. Siapa antum namanya? Ahlan. Ahlan wa sahlan wa marhaban, masyaallah. Ahlan, na'am. Jadi qalam, kemudian arsy, satu lagi jannatu adn. Surga adn. Sama yang keempat tadi yaitu Nabi Adam alaihissalam, sebagaimana perkataan dari Abdullah ibn Abbas. Masya Allah. Nah, otomatis banyak sekali yang diingkari oleh Jahmiyah. Ya. Mengingkari tentang sifat Allah memiliki tangan, berarti dia ingkari itu keistimewaan Nabi Adam alaihissalam yang Allah ciptakan langsung dengan tangannya. Ya. Bagi kalangan yang mengingkari tentang masalah tangan yang ada pada diri Allah, tentunya seharusnya tidak ada alasan untuk mengingkarinya. Ketika Iblis alaihissalam diperintahkan untuk sujud dalam rangka takriman wa tahriman, menghormati manusia pertama yang Allah ciptakan dengan beragam macam kelebihannya, bukan sujud dalam rangka ta'abbudi, bukan dalam rangka menyembah ya, tapi memuliakan ya, makhluk yang spesial yang Allah ciptakan langsung dengan tangannya. Ya. Itulah yang kemudian menjadikan si iblis itu
nggak mau. Kenapa? Karena iblis merasa ya dirinya itu lebih mulia dibandingkan Adam. Padahal Allah katakan bahwasanya ini spesial makhlukku. Allah ciptakan langsung dengan tangannya. Tangan di sini ya sesuai dengan keagungan Allah, sesuai dengan zahirnya makna tangan. Dan nggak perlu kita mengkaifiahkan tuh gimana jari itu, nggak boleh. Sesuai dengan keagungan Allah. Kalau Allah nggak ciptakan Nabi Adam langsung dengan tangannya, ya, maka tentu bukan menjadi hal yang spesial bagi Nabi Adam alaihissalam. Itu kan di antara kespesialan yang Allah berikan kepada Nabi Adam yang sehingga menimbulkan kecemburuan pada diri iblis. Itu jemaah. Nah, ya. Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan kesimpulan perkataan Al-Imam At-Tirmidzi, beliau katakan Jahmiyah itu suka mentakwil ayat-ayat sifat. Sebenarnya tujuannya bagus. Mereka takut terjerumus di dalam tasybih, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Tujuannya bagus. Ya. Nah, akan tetapi metode yang mereka tempuh itu menyimpang dari metode yang benar yang telah dicontohkan oleh para salaf terdahulu. Kalau sekiranya argumentasi mereka, ya, kekhawatiran mereka sehingga muncul pada akhirnya mereka takwil ayat-ayat, nas-nas, ya, atau hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat Allah itu benar, pastilah salaf terdahulu pun melakukannya. Para sahabat melakukannya. Tapi kan enggak ada tuh ketika Allah berbicara atau membicarakan, atau maaf, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang penyampaian Allah di dalam Al-Quran, atau apa yang Nabi sampaikan dalam hadis berkaitan dengan masalah sifat-sifat Allah, istiwanya Allah, adakah sahabat yang kemudian bertanya atau memprotes tentang hal itu? Kan nggak ada. Ya, nggak ada semua. Masya Allah. Makanya Jahmiyah, motivasi mereka mentakwil ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat Allah karena rasa takut mereka jangan sampai mereka jatuh kepada ya melakukan tasybih. Ya. Tasybih itu menyerupakan Allah dengan makhluknya. Akan tetapi para ulama ngejelasin yang dinyatakan tasybih adalah jika seseorang menyatakan sifat Allah itu seperti sifat makhluknya. Tuh. Ya. Bahkan sampai berani kalau orang sudah mempersamakan sifat Allah sama seperti sifat makhluknya, berarti pada akhirnya pun orang ini berani mengatakan tentang hakikat Allah. Nah ini, sedangkan kita tadi rambu-rambunya Ahlussunnah begitu ketat. Ya, sampai kapanpun selama kita hidup di alam dunia, kita nggak akan pernah bisa dan sanggup untuk mengungkap tentang hakikat sifat Allah. Nah, jadi para ulama jelaskan kalau yang namanya tasybih itu, ya, seseorang itu menyatakan bahwasanya sifat Allah itu sama seperti sifat makhluk. Sedangkan kita enggak. Kita cuma meyakini, mengimani sesuai zahir yang Allah dan Rasulnya nyatakan terkait dengan sifat-sifat Allah. Berhenti sampai di situ. Diberi batasan, nggak boleh memalingkan maknanya kepada makna lain, tidak boleh pula membagaimanakan hakikat sifat Allah. Simpel kan? Simpel. Nah, oleh karenanya beliau katakan Ahlussunnah menetapkan semua sifat-sifat Allah yang ditetapkan di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah yang sahihah sesuai dengan keagungan Allah. Kita kembalikan lagi kepada keagungan Allah. Ya. Makanya untuk bisa menerapkan hal ini, ya, agar kita bisa menetapkan semua sifat-sifat Allah yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita perlu pijakan. Hal ini bisa dibangun di atas dua hal. Yang pertama, ya, jangan pernah berharap atau berkeinginan kuat
untuk bisa mengetahui sifat Allah secara hakiki itu. Ini kan rambu-rambu nih, tagernya nih, sehingga nggak kebablasan kita. Ya, nah, jangan berharap kita bisa mengetahui sifat Allah secara hakiki. Ya, kalau kita baca Al-Quran, ketemu ayat-ayat yang membicarakan tentang sifat Allah, maka hal pertama yang kita mesti lakukan adalah apa itu? Ahlus sunnah, dia akan memutuskan segala bentuk keinginan, obsesi, harapan, ya, untuk bisa mengetahui bagaimana hakikat dari sifat-sifat Allah. Itu dulu. Jadi kalau udah mulai terbersit dalam pikiran kita atau hati kita, terus gimana ya? Ini tangannya gimana nih? Nah, itu tuh buru-buru kita hilangkan seperti hal-hal yang kayak gitu. Ya. Nah, tayyib. Nah, terkait dengan tidak berharap mengetahui sifatnya secara hakiki, kenapa? Pertama, karena sesungguhnya pembicaraan tentang sifat Allah itu merupakan cabang dari pembicaraan tentang zat Allah. Al-qawlu fi sifati far'un an qawli fi zat. Ya, pembicaraan tentang sifat Allah, ya, sifat Allah yang tidak terbatas, ya. Nah, yang tadi beristiwa, turun, wajah, tangan, tersenyum dan sebagainya. Nah, itu sesungguhnya adalah cabang pembicaraan tentang zat Allah. Dan kita semua meyakini gak akan pernah mungkin selama kita hidup di dunia kita akan benar-benar mengetahui tentang zat Allah. Ketidakmungkinan kita mengetahui secara pasti tentang zat Allah otomatis menjadikan kita juga tidak mungkin mengetahui secara hakikat terkait dengan sifat Allah. Ini semua. Ya. Nah, beliau katakan berdasarkan kaidah ini, kaidahnya pembicaraan tentang sifat itu cabang dari pembicaraan tentang zat Allah. Beliau katakan sebagaimana zat Allah tidak diketahui, maka tentu kaifiyah sifat Allah lebih tidak kita ketahui lagi. Nah, contoh sederhananya, kita nggak berbicara tentang Allah dulu deh. Ya, Allah kan luar biasa, ya. Nah, sifat keghaibannya nih luar biasa. Nah, sekarang yang sebenarnya keberadaannya sangat dekat dengan diri kita, roh. Nah, adakah di antara kita, mau dia profesor, doktor atau apapun gelarnya, yang bisa mengungkap tentang hakikat zat dari ruh itu sendiri? Ada gak? Ya. Walaupun kita imani ruh itu ada, ya, terbukti ketika jasad masih ada diberikan ruh oleh Allah, maka menjadikan seseorang tetap bisa hidup di alam dunia. Ruhnya nggak ada, dicabut oleh malaikat maut, maka menjadikan dirinya mati. Kita imani itu kan, adanya ruh. Adakah di antara kita yang benar-benar mengetahui atau berhasil mengungkap tentang zat ruh itu sendiri? Tidak ada. Ada di antara kita yang tahu terbuat dari apa tuh ruh? Tidak ada. Ini baru pembicaraan tentang ruh. Kita nggak mengetahui zatnya, otomatis kita juga tidak mengetahui tentang sifat ruh itu sendiri. Cukuplah kita meyakini keberadaannya. Simpel. Begitulah keyakinan kita terhadap sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita lanjut setelah kumandang adzan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd.
Bapak Ibu jamaah sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan. Ketika kita meyakini tentang keberadaan roh pada jasad kita, sesuatu yang kita yakini keberadaannya, namun kita nggak bisa melihat bagaimana hakikat wujudnya dan terbuat dari apa zatnya. Tidak ada satupun manusia yang mampu mengungkap tentang hal tersebut. Makanya Allah firmankan, wa yas'alunaka 'anil ruh qulir ruhu min amri rabbi. Ya. Nah, bahwasanya ketika mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang ruh, katakanlah bahwasanya ruh ini adalah perkara yang menjadi urusan Allah. Ya, masya Allah. Taib. Nah, sehingga jika roh saja yang kita yakini tentang keberadaannya, kita kan yakini tentang keberadaan roh kan? Nah, dan dia sangat dekat dengan kita. Akan tetapi berkaitan dengan kaifiyahnya, kita nggak mengetahuinya. Ya, maka bagaimana pula lagi dengan Allah, Al-Khaliq, Sang Pencipta, lebih dari itu tentunya. Ya, makanya jika zat Khaliq saja tidak diketahui, ya sudah jelas-jelas nih bicara ruh aja kita nggak tahu tentang zatnya, apalagi membicarakan tentang zat Allah. Zat Allah kita tidak ketahui, maka bagaimana pula ya, atau bagaimana lagi kita ya mengetahui tentang sifat-sifat Allah. Ya, maka kita pun sama, tidak akan pernah bisa mengetahuinya secara pasti. Nah, dari sini maka seorang tuh nggak akan mungkin mengetahui bagaimana istiwanya Allah, bagaimana turunnya Allah, ya, bagaimana tangannya Allah, wajahnya Allah, dan sebagainya. Akan mungkin. Makanya cukup kita imani saja sesuai dengan keagungan Allah, sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Selesai, simple gimana. Kemudian, ya. Ketika kita memang memiliki panduan rambu-rambu, jangan pernah berharap mengetahui tentang sifat Allah secara hakiki. Prinsip ini bisa kita bangun. Yang kedua, dasarnya adalah kita mesti paham persamaan dalam kaitannya tentang nama dan sekaligus sifat tidak mengharuskan, tidak secara otomatis ya sama pula pada hakikat. Ya, Anda ulangi, persamaan dalam nama dan sifat itu tidaklah mengharuskan atau tidaklah secara otomatis ya mengharuskan adanya kesamaan pada hakikat pemilik nama dan sifat tersebut. Ya. Nah, Allah Maha mendengar sebagaimana manusia juga punya sifat mendengar. Sama dong. Ya, kembali kepada kaidah ini. Ya. Kesamaan nama tidak secara otomatis mengharuskan kesamaan hakikat. Baik. Allah melihat manusia atau makhluk lain juga melihat selain manusia, ya, makhluk selain manusia juga melihat. Sama dong. Kembali kepada kaidah ini, persamaan di dalam nama tidak otomatis mengharuskan persamaan dari sisi hakikat. Begitu juga kalau Allah nyebutin dirinya, ya, adanya wajah Allah dan sebagainya. Lagi-lagi kembalikan kepada kaidah ini, persamaan nama tidak mengharuskan atau tidak otomatis mengharuskan ya adanya persamaan hakikat. Masya Allah. Gajah dia punya tangan, dia punya kaki, dia punya mulut. Kucing juga sama, ya, punya kuping, punya tangan, punya kaki, punya mulut. Masya Allah. Kedua-duanya sama, statusnya adalah makhluk ciptaan Allah. Apakah secara otomatis sama pula hakikat kupingnya gajah dengan kupingnya kucing?
kakinya gajah dengan kakinya kucing, mulutnya gajah dengan mulutnya kucing, padahal dua-dua ini sama-sama makhluk loh. Ya, kan enggak. Hakikatnya berbeda. Nah, apalagi kepada Sang Khalik. Sekalipun sebutannya sama, maka hakikatnya tentu pasti akan berbeda. Sesama makhluk aja tuh nggak bisa sama, walaupun statusnya sama-sama makhluk, walaupun sama-sama punya telinga, punya kuping, punya mulut, punya kaki, punya tangan, tapi hakikat sebenarnya ternyata berbeda antara yang ada pada diri kucing dengan yang ada pada diri gajah. Tuh jemaah. Ya, taib. Jadi apabila persamaan pada nama dan sifat untuk kedua makhluk saja tidak mengharuskan kesamaan dari sisi hakikat, maka bagaimana lagi dengan perbandingan antara makhluk dengan Khalik? Tentu lebih mustahil lagi itu akan terjadi kesamaan. Ya. Makanya kalau kita mengimani Allah memiliki wajah, bukan kita mempersamakan Allah dengan makhluk. Kan itu tuh yang dikritisi, yang diprotes oleh sebagian kalangan yang mengingkari sifat wajah, sifat tangan, ya, sifat istiwa, sifat turun ke langit dunia. Itu yang mereka ingkari. Kalau Anda imani sifat-sifat tersebut, Anda sama saja mempersamakan Allah dengan makhluknya. Itu kata Anda. Tuh. Enggak. Ini kaidahnya. Ya. Persamaan nama dan sifat tidak menunjukkan secara otomatis sama pula secara hakikat. Nah, terlebih Allah pun menafikan tentang persamaan antara makhluk dengan dirinya. Allah katakan, ya, misalnya di dalam masalah penglihatan, manusia punya penglihatan, binatang punya penglihatan, bangsa jin punya penglihatan, ya kan? Allah juga memiliki sifat melihat. Coba kita lihat bagaimana Allah menafikan adanya persamaan antara sifat melihat pada dirinya dengan sifat melihat yang ada pada banyak makhluknya, sekalipun sama-sama melihat. Di antara dalam surah An-Nisa ayat 58, innallaha ni'ma ya'idzukum bih innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah ngasih pelajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian, kepada kita semua nih, memberi pelajaran. Dan sesungguhnya Allah adalah maha mendengar, lagi Allah maha melihat. Allah juga berfirman tentang manusia. Allah tegaskan manusia juga punya sama tuh, ya, sama punya sifat melihat dan mendengar. Ya, di antara dalam surah Al-Insan ayat 2, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali faja'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah menciptakan manusia dari setetes air mani. Amsyaj itu bercampur, diawali terpancar, muncrat gitu ya, kemudian bercampur dengan sel telur wanita. Dan kemudian kata Allah, kami hendak menguji manusia. Dalam bentuk apa ujiannya? Adanya perintah, adanya larangan, itu ujian tuh. Ya. Dan kemudian di ujung ayat ini Allah katakan, karena itu kami jadikan manusia itu diberikan perangkat, kemampuan untuk mendengar dan melihat. Lalu kemudian Allah menafikan kesamaan antara dirinya yang maha mendengar lagi maha melihat dengan makhluknya yang juga Allah kasih sifat mendengar dan melihat. Ketika Allah berfirman di dalam surah Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai' laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Penegasan Allah, dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Ini luar biasa nih. Ya. Ini luar biasa jemaah. An-Nisa 58, Allah menegaskan tentang dirinya punya sifat mendengar melihat. Kemudian Al-Insan ayat 2, Allah juga ngasih tahu kita manusia dikasih juga kemampuan
mendengar dan melihat. Tapi kemudian Allah nafikan, tidak ada kesamaan sekalipun sama-sama punya sifat mendengar dan melihat, tapi tidak ada kesamaan antara sifat mendengarnya Allah, melihatnya Allah dengan semua makhluknya. Ia katakan laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Sifat apa yang Allah tegaskan berbeda yang enggak serupa? As-Sami' Al-Basir. Ya, ini sifat yang paling mudah nih bagi kita untuk kita memahami bahwasanya berbeda antara sifat yang ada pada diri Allah dengan sifat makhluk. Giring hal ini ke semua sifat-sifat Allah, jangan dipilih-pilih. Ya, gampang kan? Udah gampang, simple. Kalau kita bisa memahami tentang masalah nama atau sifat Allah mendengar dan melihat, kita giring juga keyakinan ini, akidah ini, tauhid asma wa sifat ini terkait dengan sifat-sifat Allah lainnya yang Allah menyatakan tentang dirinya di dalam Al-Quran ataupun yang Nabi beritakan dalam hadisnya tentang Allah, tentang sifat Allah. Samakan dengan rumus ini, dengan konsep ini. Apa aja yang Allah sebutkan tentang dirinya, tentang sifat-sifatnya? Wajahkah, tangankah, turunkah, beristiwakah? Ya. Jangan kemudian otomatis kita katakan tuh nyamain. Enggak. Udah terjawab nih. Dari bantahan Allah, penafian Allah, sifat maha mendengar dan melihatnya jelas berbeda dengan makhluknya. Begitu juga dengan sifat-sifat lainnya. Selesai. Masya Allah. Nah, taib. Jelas terbukti kan bagaimana pendengarannya Allah, sifat as-sami'-nya Allah itu luar biasa. Di saat musim haji tiba, dalam satu waktu berapa manusia yang kumpul di padang Arafah? Kurang lebih berapa? Infonya sih sekitar 5 jutaan ya. Infonya gitu tuh, 5 jutaan. Tapi karena masih masa-masa seperti sekarang kan belum full ya. Nah, katakanlah setengahnya, 2,5 juta atau 7 juta. Itu datang jamaah haji dari berbagai penjuru dunia yang memiliki keragaman bahasa berbeda-beda. Kita nggak usah bicara internasional deh. Indonesia semua provinsi datang tuh, dapat kuota kan, berangkat ke tanah suci. Kita tahu negara kita nih kaya akan budaya, kaya juga dengan ya diantaranya bahasa daerah masing-masing. Dalam waktu yang sama, di tempat yang sama, mereka berkumpul, bermunajat memohon kepada Allah. Dan kita yakin Allah maha mendengar. Lihat dahsyatnya pendengaran Allah. Allah mampu untuk mendengarkan setiap munajat dari hambanya yang ia ungkapkan dengan bahasanya masing-masing dalam satu waktu, dalam satu tempat, sehingga ia mampu pula mengabulkan permohonan mereka. Atas bagaimana dengan kemampuan mendengar kita? Antum ngomong. 3 orang aja ngomong dalam waktu bersamaan. Padahal bahasanya sama nih, bahasa sama, gitu ya. Bahasa Indonesia. Anak bilang antum satu-satu dong, gitu ya. Anak nggak paham nih antum semua. Itu kemampuan mendengarnya Allah luar biasa jemaah. Ya, ini jemaah. Jadi kita kembalikan tuh. Andai pun sebutannya sama, kita kembalikan. Ya, dengan kebesaran dan keagungan Allah. Karena sesungguhnya tidaklah sesuatu yang sebutannya sama. Ini harus orang ulang-ulang nih, biar kita mudah memahaminya. Maka tidak secara otomatis mengharuskan hakikatnya pun sama. Ya. Masya Allah, mudah-mudahan bisa semakin memberikan pemahaman yang terang bagi kita ya terkait dengan masalah tauhid al-asma wa sifat. Karena banyak orang menyimpang dari sisi ini. Ya, taib. Jadi nggak akan mungkin kita tuh orang-orang yang akidahnya benar mempersamakan Allah dengan makhluknya. Masya Allah. Ya, nah, Bapak Ibu jemaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Banyak sekali jemaah ini. Kemudian beliau sampaikan penamaan yang diberikan oleh Allah untuk nama-nama benda baik yang ada di dunia maupun yang ada di surga itu sama, banyak yang sama.
Sebab sama-sama menggunakan bahasa Arab. Nabi kabarkan ada buah apa misalnya? Mauzun. Apa mauzun? Pisang. Ya, di surga tuh ada pisang, Pak. Apakah hakikat pisang di surga sama? Tentu berbeda. Kalau kaidah ini kita pahami, maka nggak ada ungkapan, ya Allah apa enaknya surga sih, karena nggak doyan pisang Ustaz. Lah, gimana ini? Karena dia mempersamakan tuh, di surga ada pisang, anak nggak doyan pisang. Dia mempersamakan tuh, membayangkan pisang yang ada di surga sebagaimana pisang yang ada di dunia tuh. Nah, ini berkaitan dengan masalah apa? Kesamaan nama, ya, antara sesuatu yang ada di dunia dengan yang ada di surga. Nah, di sini beliau juga katakan dari sisi hakikat benda-benda yang memiliki kesamaan nama tersebut pastilah berbeda. Makanya Allah berfirman, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." As-Sajdah 17. Enggak ada seorang pun yang dia pasti akan mengetahui berbagai nikmat yang akan menanti dirinya di surga nanti, yang begitu indah dipandang mata, sebagai bentuk balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Walaupun sebutannya sama, tapi Allah tegaskan, nggak ada satupun di antara kita yang benar-benar mengetahui secara pasti tentang nikmat-nikmat di surga. Bidadari, ini kenikmatan yang didambakan oleh para laki-laki, bukankah begitu? Nah, dengan sifat kecantikannya, apakah sama kecantikan yang Allah tunjukkan, yang Allah berikan kepada bidadari dengan wanita-wanita di dunia? Beda. Masya Allah. Makanya sampai-sampai Abdullah bin Abbas mengatakan radhiyallahu ta'ala anhuma, laisa fil jannati syai'un mimma dunya illa al-asma. Enggak ada satupun di surga, ya, dibandingkan dengan di dunia kecuali hanya sekedar kesamaan nama. Gak ada satupun kenikmatan di surga dibandingkan dengan dunia kecuali hanya sama dari sisi nama. Adapun hakikat, ya, apalagi kalau udah bicara bidadari, subhanallahil azim. Ya. Anda bawakan satu atau beberapa riwayatnya, masya Allah. Nah, bagaimana Qatadah dan juga Imam Hasan Al-Basri rahimahumullah ta'ala berkata tentang ayat Allah yang membicarakan tentang bidadari dalam surah Ar-Rahman ayat 58, ka'annahunnal yaqutu wal marjan. Allah sedang membicarakan tentang keindahan, kecantikan bidadari, ya, tentang kinclongnya, glowingnya bidadari nih, biar seger gitu ya, biar nggak ngantuk. Nah, ini Allah sedang membicarakan tentang, ya, cantiknya, glowingnya, apapun istilahnya deh, menggambarkan sosok wanita yang cantik di dunia kan begitu ya, ya Allah Ustaz, itu bening banget gitu ya. Nah, ini Allah berbicara tentang bagaimana beningnya bidadari. Atau Allah katakan ka'annahunnal yaqutu wal marjan, seakan-akan para bidadari itu permata yakut dan mutiara. Imam Qatadah dan Imam Hasan Al-Basri beliau berkata tentang ayat ini, ya, kenapa Allah katakan ketika Allah gambarkan tentang kecantikan bidadari, kinclongnya bidadari itu dengan permata yakut dan mutiara, beliau katakan fi safa'il yaquti wa bayadil lu'lu. Para bidadari itu seperti permata dalam perkara kebeningan tubuhnya. Allah umpamakan dengan mutiara dalam urusan putihnya. Subhanallah. Coba lihat mutiara. Ya, mutiara itu yang benar-benar mahal harganya. Putihnya benar-benar putih. Nggak ada unsur-unsur, mungkin ada tompel-tompel dikit hitam gitu ya. Nggak ada. Benar-benar putih. Mutiara yang asli ya, bukan mutiara mutek dan sebagainya. Ini mutiara yang asli cuma. Ya, Allah menggambarkan tentang sosok bidadari seperti itu. Nah, belum lagi ini sesuatu yang gak mungkin bisa kita cerna dengan imajinasi kita. Kenapa? Akal kita terbatas. Sesuatu yang kita lihat yang kemudian kita jadikan pembanding itu pun, ya, memang gak akan bisa mengungkap tentang hakikat yang kita ingin bandingkan. Kita ngelihat wanita paling cantik siapa tuh?
Ya mentok di situlah. Kemudian kita katakan ini sosok wanita cantik. Sehingga ketika Allah mengabarkan tentang keindahan, kecantikan bidadari, kita nggak dapat nih. Ini baru bicara bidadari ya. Bagaimana dengan Allah? Lihat, beningnya bidadari sampai-sampai hatinya bidadari itu cermin bagi suaminya. Allahu Akbar. Kabiduha mir'atuhu. Ini hadis riwayat Imam Hakim, disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani di dalam Sahih ya At-Targhib. Hati bidadari itu cermin bagi suaminya. Jadi itu suami bisa ngaca di hatinya bidadari. Kalau kita membandingkan dengan apa yang menjadi imajinasi kita, mentok jemaah. Di mana indahnya bidadari. Ya. Apalagi kalau kita kemudian ya memahami tentang bagaimana dahsyatnya bidadari ketika kebeningan kulitnya itu sampai-sampai terlihat sumsumnya. Kalau menurut pemahaman kita, karena pembanding yang kita lihat wanita paling cantik nggak bisa sama seperti bidadari. Akhirnya mentok-mentoknya kita memahami, oh kok bidadari kayak begitu, serem dong Ustaz kalau sumsumnya kelihatan gitu kan, zombie jangan-jangan. Karena terbatasnya tuh indera kita yang dimana kita pernah melihat sesuatu yang cantik itu seperti apa. Nah, itu jemaah. Ini baru makhluk loh ya. Nah, Masya Allah, bagaimana keharuman bidadari luar biasa. Lau anna mra'atan ya min nisa'i ahlil jannah, seandainya ada seorang wanita penduduk surga, maksudnya bidadari, hadir di dunia, maka dia akan menerangi langit bumi ini. Masya Allah, dia akan menerangi langit dan bumi. Masya Allah, satu aja muncul, Masya Allah. Di wilayah Tangerang lagi mati padam listrik gitu ya, muncul bidadari, udah terang tuh cuma subhanallah. Dan tidak hanya itu, bagaimana keharumannya, subhanallahal-azim ya. Dijelaskan di sini dalam hadis riwayat Bukhari, wanginya bidadari itu akan membuat wangi seluruh isi langit dan bumi. Masya Allah ya, akan membuat wangi seluruh langit dan bumi. Makanya sampai Abdullah bin Abbas berkata, inna rajula min ahli jannah la yu'aniqul hawra 70 sanah la yamalluha wa la tamalluhu. Sungguh seorang penghuni surga itu benar-benar akan memeluk seorang bidadari selama 70 tahun dan dia tidak akan pernah bosan terhadap bidadari itu. Kenapa? Ya, karena bidadari begitu harum, 70 tahun dipeluk, Masya Allah. Dan bidadarinya juga nggak bosan tuh memeluk suaminya di surga. Coba kita, berapa lama kita tahan peluk-pelukan sama istri kita? Kan baunya akan berubah. Ini Masya Allah, luar biasa hal seperti ini jemaah. Ini baru sosok bidadari terakhir, ya Allah. Ya, ini baru makhluk aja kita ini udah mentok nih otak kita nih. Apalagi kita mau mengetahui tentang hakikat zat Allah. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya, wala nasifuha, yakni al-khimar khairum minad dunya wa ma fiha. Khimarnya, jilbabnya atau penutup kepalanya bidadari itu lebih baik dibandingkan dunia beserta isinya. Terbuat dari apa itu? Jilbabnya sampai kayak begitu, gitu kan? Itu baru jilbabnya. Belum yang tersembunyi di balik jilbab, lesung pipinya kah? Subhanallah. Gimana jemaahnya? Ini baru sosok bidadari, makhluk Allah, mentok otak kita. Lantas bagaimana pula kita mencoba memaksakan diri untuk mengetahui tentang hakikat sifat Allah? Tak akan pernah bisa sampai. Makanya para ulama memberikan panduan-panduan sehingga kita tidak menyimpang ya terkait dengan keimanan ya tentang sifat Allah. Nah, baik, insyaallah nanti kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Mengapa kita nggak bisa mengetahui tentang hakikat Allah? Kita akan bahas di
pertemuan berikutnya insyaallah. Jika ada pertanyaan atau anak kasih pertanyaan lagi biar masih ada 2 buku ya Bang ya. Nah. Pertanyaannya ini gak ada kaitannya dengan ini deh, tapi insya Allah bermanfaat. Ada satu doa yang jangan kita lewatkan jemaah. Kalau kita ingin mendapatkan husnul khatimah, karena ini cita-cita orang-orang yang beriman, ingin dapat husnul khatimah. Di antaranya Nabi katakan seseorang yang ketika sebelum tidur dia baca doa ini, dan ini menjadi ucapan terakhir kalinya. Fa in mutta, kalau orang ini mati ya, maka dia mati dalam keadaan alal fitrah, di atas fitrah. Dengan kata lain, dia mendapatkan karunia husnul khatimah. Dan ini kaitannya dengan doa sebelum tidur. Bagaimana bunyi lafaznya? Itu pertanyaan dari anak. Nah, tafadhal. Buku 1 set. Masya Allah. Tugasnya cuma menghafalkan doa sebelum tidur, melafalkan doa sebelum tidur. Fadhal. Tayyib, barakallahu fikum. Bukan yang itu, yang lain jemaah. Ya. Ini dikeluarkan hadisnya oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ada yang tahu lafaz doa sebelum tidur yang kalau kita baca ini Nabi katakan ya, fa in mutta min lailatika fa anta 'ala fitrah. Kalau Anda mati ya, akhir ucapannya adalah doa tersebut, maka Anda mati di atas fitrah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Ada yang hafal? Fadhal. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Nah, bukan yang itu Pak. Ana sedikit koreksi, bismikanya sekali aja. Bismika Allahumma ahya wa amut. Atau bismika Allahumma amutu wa ahya. Kita dari kecil kan memang bismikanya 2 kali ya. Itu sebenarnya tidak ada riwayat yang sahih. Bismika Allahumma ahya wa amut atau bismika Allahumma amutu wa ahya. Tapi bukan itu yang Ana maksud. Karena memang doa sebelum tidur paling tidak para ulama kumpulkan ada 10 periwayatan kurang lebih segitu. Tafadhal. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Barakallahu fikum. Belum. Itu termasuk doa minta husnul khatimah, tapi bukan doa yang kita baca sebelum tidur yang diajarkan oleh Nabi sebagaimana hadis Bukhari. Ada jemaah? Kalau nggak ada, pertanyaan terakhir itu PR bagi antum berarti ya. Nah, bisa Anda tanya lagi nanti pekan depan atau bulan depan ya. Baik. Pertanyaan terakhir masih terkait dengan doa yang kaitannya agar kita bisa selamat di kehidupan akhirat. Coba sampaikan doa yang seharusnya kita baca ketika kita mau berangkat ke masjid. Ini doa-doa yang memang kita baca sehari-hari coba. Jangan kita lewatkan coba. Doa yang kita baca kalau mau berangkat ke masjid yang pada akhirnya nanti Allah akan berikan cahaya buat kita. Ya Allah, kita butuh cahaya coba. Apalagi nanti kalau kita bahas nanti rukun iman yang kelima. Wih dahsyat. Ya Allah, cahaya benar-benar kita butuhin tuh. Ternyata peluang itu bisa besar kita dapatkan ketika kita melazimkan dari rumah nih, keluar rumah mau ke at-tawwab, baca nih doa. Buku 1 set, 2 jilid jemaah. Tafadhal. Pelan-pelan, ulangi. Nah, barakallahu fikum. Barakallahu fikum atas usahanya. Itu doa itu memang cuma belum sempurna. Siapa yang hafal? Bukan ngelihat ya. Siapa yang hafal doa ini?
Taib, PR lagi buat antum. Jadi anak kasih 2 PR ya. Baik, mudah-mudahan nanti dihafal ya agar kita mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu sudah cukup ya, cukup larut malam, ya kita cukupkan sampai di sini. Ana mohon maaf sekali banyak khilaf dan untuk kita mohon ampun kepada Allah. Berarti masih 2 set lagi Bang ya. Nah, insyaallah pertemuan berikutnya. Nah, ya, pertemuan berikutnya ana kasih pertanyaan yang mudah-mudahan antum bisa menjawabnya sehingga antum berhak untuk mendapatkan hadiah buku 2 jilid atau 1 set ya karya dari Ustaz Firanda hafizallahu taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.